Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dosen mata kuliah data mining. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tugas praktikum modul 1 data mining manipulasi array menggunakan NumPy. Perkenalkan, saya Alif Aditya Rahman, NIM 182410101075, kelas Data Mining A. Nah, berikut adalah yang telah saya kerjakan. Kode 1, jalankan kode berikut. Poin F, berikut buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, ini adalah soalnya. Maka untuk membuat seperti ini, maka kita membutuhkan kode program seperti ini. Nah, untuk membuktikannya, kita akan buktikan pada online compiler yang telah disediakan di sini. Kemudian kita coba buktikan apakah berhasil, kita run. Dan ternyata berhasil sesuai dengan yang diminta oleh soal, yaitu array 2 dimensi menggunakan NumPy, yaitu import NumPy as NU, yang mana NumPy di sini saya persingkat namanya menggunakan NU. Kemudian variabel array kita deklarasikan variabel array itu isinya adalah nu.array buka kurung, kemudian kurung siku 2 kali, artinya menandakan bahwa ini adalah array 2 dimensi, sehingga ketika di print maka akan menghasilkan array 2 dimensi seperti yang dihasilkan di layar. Oke, seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Buatlah array 3 dimensi menggunakan NumPy. Nah, yang mana diminta untuk membuat seperti ini, seperti yang ada di soal. Maka kita membutuhkan kode program seperti berikut. Yang mana yang telah saya kerjakan. Untuk membuktikannya, kita salin ke online compiler. Kemudian di delete, kita akan running apakah berhasil, dan ternyata berhasil. Yaitu untuk membuat array 3 dimensi menggunakan NumPy, maka kita import dulu NumPy-nya. Saya di sini menggunakan NU, jadi import NumPy as NU. Kemudian kita deklarasikan kembali variabel array yang isinya adalah nu.array, yang mana di dalam kita menggunakan array 3 dimensi karena kurung sikunya, secara sederhananya kurung sikunya ada 3, maka kita akan membuat array 3 dimensi, yang mana input angka-angkanya sesuai dengan permintaan yang ada pada soal. Jadi sesuai dengan dimensi yang diinginkan, dan angka-angkanya diinput sesuai dengan indeksnya gitu. Sehingga nanti ketika di print maka menghasilkan array 3 dimensi sesuai dengan permintaan soal poin G ini. Oke. Selanjutnya kita akan beranjak ke soal kode 2. Ini kita hapus dulu. Baik, kode kedua soalnya adalah tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Jadi kita diminta untuk menambah angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil. Jadi baris ganjil ini baris pertama, baris ketiga, dan baris ke-5. Kita akan disuruh menambahkan 1 angka. Jadi misalkan ini 1, maka nanti hasilnya adalah 2 gitu. Dan begitu pula seterusnya. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan angka 2 pada setiap bilangan kolom array berikut. Nah, misalkan di sini tadi setelah ditambah 1 9, maka nanti akan ditambah 2 karena ini termasuk di kolom 2, maka hasilnya nanti adalah 11. Nah, apakah benar? Kita akan menggunakan kode seperti yang telah ada di layar. Kita buktikan dengan menggunakan online compiler yang telah disediakan. Kita paste dan kita coba running apakah berhasil, dan ternyata berhasil. Nah, berikut penjelasannya. Import NumPy as NU. Kita import seperti biasa. Kemudian kita deklarasikan variabel AR yang isinya adalah nu.array yang mendeklarasikan array 2 dimensi sesuai dengan permintaan di soal. Nah, kemudian setelah itu kita print AR-nya untuk menampilkan sesuai dengan yang ada di soal. Nah, kita akan ubah ini sesuai dengan yang telah dijelaskan di soal tadi. Baris ganjil ditambah 1, dan setelah itu kolom genap ditambah 2. Nah, caranya seperti berikut. Kita akan masuk ke plus 4, ini baris ganjil plus 1. Yang mana itu kita menggunakan variabel array tadi
untuk indeks ke 0 sampai dengan sebelum 5, artinya ini 0 banding titik 25, titik 2, artinya indeks ke 0 sampai dengan sebelum 5 ambil ke indeks kedua, koma dari 0 sampai dengan indeks sebelum 4. Jadi seperti itu. Nah, ini akan kita isi dengan array buka kurung siku 0 sampai dengan 5 dan itu indeks kedua. Dan yang mana nanti itu dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke sebelum 4 gitu. Yang mana nanti akan ditambahkan dengan angka 1. Nah, untuk lebih sederhananya kita coba print saja sehingga akan menghasilkan seperti berikut. Yaitu untuk setiap baris ganjil yang mana di sini telah dideklarasikan itu akan ditambah dengan plus 1. Dan ini juga plus 1 dan ini juga plus 1. Nah, dan untuk kolom genap itu akan ditambahkan dengan 2. Nah, setelah ditambahkan 1 di baris ganjil, kita akan tambahkan 2 di kolom genapnya dengan kode program seperti berikut, yaitu AR kemudian buka kurung siku 0 banding 5, artinya 0 sampai indeks ke 0 sampai dengan indeks sebelum 5, jadi sampai dengan 4 gitu. Kemudian 1 sampai dengan 4 sampai dengan 2 gitu. Sama dengan, nah seperti yang di layar. Nah, kemudian ditambahkan dengan 2. Nah, nanti ketika di print akan menghasilkan semua kolom genap nanti akan kita tambahkan 2 dengan sini seperti yang telah di running ini. Oke, cukup. Selanjutnya kita beralih ke soal berikutnya. Baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, ini adalah soalnya. Kita akan disuruh meminta membalik sumbu Z-nya. Artinya membalik yang array awal ke array terakhir dan array terakhir ke array awal. Karena ini ada 3 dimensi, maka nanti array yang tengah tetap di tengah. Nah, untuk membuktikannya kita menggunakan kode ini. Kita paste di online compiler, kemudian kita cek. Nah, seperti berikut. Nah, jadi yang awalnya array-nya yang pertama, artinya dimensi yang pertama itu, array yang pertama, otomatis yang pertama ini yang berada di awal, maka akan ditaruh di akhir seperti ini. Jadi 785 yang di awal, ini 785 di akhir. Karena di sini dibalik menggunakan print AR buka kurung titik 2 min 1, artinya kita balik array-nya gitu. Oke, seperti itu. Selanjutnya ke soal selanjutnya. Ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 x 6. Ada ada bantuan gunakan perintah reshape. Oke. Nah, jadi kita akan mengubah array pada ini, soal ke E ini menjadi array 2 dimensi. Ini kan di 3 dimensi, kita ubah menjadi 2 dimensi yang 6 x 6 untuk ordonya. Maka kita menggunakan kode yang telah disiapkan oleh saya, kemudian di paste dan di run sesuai dengan perintahnya, kemudian akan menghasilkan seperti berikut. Nah, berikut penjelasannya. Nah, ini kita deklarasikan dulu sesuai dengan permintaan soal. Ini adalah isi dari soalnya, artinya soal di poin E. Selanjutnya kita akan ubah menjadi array 2 dimensi 6 x 6. Nah, sebelum masuk itu, langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Gabungkan array 2 dimensi. Jadi yang 3 dimensi akan digabungkan menjadi array 2 dimensi dengan cara kita mengconcatenate. Ini concatenate itu variabel AR-nya kita gabungkan dan menggunakan x sama dengan 0, sehingga nanti akan menghasilkan array 2 dimensi seperti berikut. Nah, kemudian kita concatenate lagi sehingga menghasilkan array 1 dimensi dengan sama, masih menggunakan x sama dengan 0, sehingga menghasilkan array seperti berikut, yaitu array 1 dimensi. Nah, setelah sudah 1 dimensi, ini sudah lebih mudah. Kita menggunakan perintah rescape seperti mana yang telah disampaikan di soal tadi. Menggunakan hint, gunakan perintah reshape. Nah, di perintah reshape ini cukup simpel, jadi kita menggunakan AR sama dengan AR titik reshape, yang mana nanti isinya adalah 6,6 sesuai dengan permintaan soal. Waktunya 6,6.
Kemudian tinggal print AR sesuai dengan permintaan, sehingga menghasilkan array 2 dimensi dengan 6 kali 6. Oke. Selanjutnya yang terakhir, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Jadi matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, jadi nanti yang ini akan dipindah ke sini, kemudian yang sini akan dipindah ke sini. Nah, caranya cukup bisa dipraktekkan. Ini kita coba saja running agar tahu perbedaannya. Nah, caranya kita mudah, yaitu kita cukup import dulu, yaitu import numpy snu, yang mana sesuai dengan permintaan soal seperti berikut yang telah kita buat di sini. Jadi di sini setelah di print, maka akan menghasilkan array sesuai dengan soal. Kemudian kita proses pemecahan dulu. Nah, proses pemecahan ini kita tampung dalam sebuah variabel yang disebut dengan temp. Ini bebas karena namun di sini saya menggunakan temp. Kemudian di dalam variabel temp itu saya isi dengan AR, yang mana dia itu adalah dari indeks 0 sampai dengan seterusnya gitu. Dari 0 sampai terusnya, dan terakhir dari kemudian hingga ke indeks ke sebelum 2. Dan itu di copy dimasukkan ke dalam temp. Nah, kemudian akan di print tempnya akan menghasilkan array seperti berikut, yaitu array yang telah ditampilkan di layar ini. Nah, setelah selesai membuat array seperti ini, kita akan lakukan lagi prosesnya karena masih belum selesai. Jadi ini adalah kita lanjutkan, itu AR dari 0, indeks ke 0 sampai dengan seterusnya, indeks 0 sampai seterusnya. Nah, ini kita balik. Jadi intinya kita baris kiri itu kita isi dengan baris kanan gitu. Jadi untuk yang ini baris yang indeks 0 sampai dengan 1, artinya indeks ke 0 sampai dengan 1 ini kita isi dengan indeks ke 2 sampai dengan 3. Jadi nanti akan menghasilkan seperti ini. Jadi akan menghasilkan seperti ini dan juga akan menghasilkan seperti ini. Nah, setelah itu kita isi yang indeks ke 3, indeks kedua dan indeks ketiganya menggunakan isi dari temp yang telah disimpan tadi. Nah, sehingga setelah diisi sesuai dengan isi dari temp, maka akan dibalik gitu. Jadi yang di kanan itu yang kiri itu kita simpan dulu, kemudian yang kanan di copy ke yang kiri, sehingga nanti yang kanan kita replace dengan yang telah kita simpan tadi, sehingga menghasilkan seperti ini, yaitu yang mana tadi 5, 10, 10, 7, sehingga menjadi 10, 7, 5, 10, dan seterusnya hingga kodenya akhir gitu. Dan setelah di print menghasilkan seperti yang ada di layar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.